For flow through non-circular pipe, the Reynolds number in based on the hydraulic diameter DH defined as seperti ini. Hydraulic diameternya 4 dikali A dikali C per B, dimana diameter hydraulic DH sama dengan 4 AC per P didimensikan sedemikian rupa sehingga mengurangi menjadi diameter biasa untuk tabung yang melingkar. Nah, sekarang kita bisa lihat pada circular tube dengan bentuk lingkaran. Di sini ada diameternya, DH-nya sama dengan 4 dikali dengan Pi dikali dengan D kuadrat per 4 sama dengan Pi per D sama dengan D. Ini sama square duct-nya. Ini ada A, sisi kali sisi. 4 dikali A kuadrat per 4A sama dengan A. Kemudian rectangular duct-nya ada tinggi dikali dengan lebarnya. 4A dikali dengan B per 2A plus B sama dengan 2A kali B per A plus B. Kemudian ini pada channel ada A, ada B. Saya pikir hampir sama dengan rectangular duct ini karena fluidanya mengalir secara rektangular seperti ini. Ada tinggi, ada dengan lebar dari fluida tersebut. Kemudian angka Reynolds dan transisi dari aliran turbulen ke aliran, angka Reynolds dan transisi dari aliran laminar ke aliran turbulen. Kecepatan kritis pada aliran laminar menjadi turbulen. Hal ini dipengaruhi oleh 1. Diameter tabung, yang kemudian 2. Viskositas cairan, kemudian ada densitas, yang keempat ada kecepatan linear rata-rata zat cair. Variabel tersebut dikelompokkan menjadi angka Reynolds sama dengan dV V average dikali dengan rho per mu-nya dibagi dengan dV per V, di mana D ini adalah diameter tabung, V ini kecepatan rata-rata, viskositas zat cair, densitas zat cair, dan ini viskositas kinematik zat cair, di mana kecepatan rata-rata itu sama dengan Q atau laju alir volumetrik per S luas penampangnya. Transisi dari aliran laminar menjadi aliran turbulen atau angka Reynolds. Faktor-faktor yang menentukan titik di mana keturbulenan muncul dalam lapisan batas laminar dikoordinasikan oleh angka Reynolds yang tanpa dimensi, yang definisinya adalah, artinya angka Reynolds itu tidak berdimensi. Di sini ada NRE dikali X, di mana X itu adalah jarak tepi dengan depan. Kemudian di sini ada X lagi pada V-nya. Berarti V ini adalah kecepatan fluida lindak. Kemudian di sini ada densitas dan viskositas. Kemudian pembentukan lapisan batas pada tabung lurus. Pada perkembangan lapisan batas di dalam pipa seperti gambar di bawah ini, lapisan batas pada pipa semakin jauh semakin memenuhi pipa sehingga mencapai inti, kemudian akan habis. Kemudian didistribusi kecepatan tidak berubah lagi. Nah, ini disebut dengan aliran yang telah berkembang penuh atau fully developed flow. Kita bisa lihat di sini pada piping ini ada fluida masuk dengan gradien kecepatan pada semua layer tersebut sama. Kemudian di sini ada jari-jarinya, di sini ada X-nya, hydraulic entrance region-nya. Kemudian seiring
terjadi gesekan antara fluida dengan piping pada bagian terluar dari fluida ini. Karena di sini terjadi gaya gesekan, maka fluida di layer yang pertama akan berubah kecepatannya. Karena fluida di layer pertama berubah kecepatannya di jarak tertentu, terjadi gesekan antara layer kedua dengan layer pertama, sehingga dia akan berkurang kecepatannya. Begitu juga pada sisi yang lainnya. Kemudian begitu seterusnya, layer ketiga, layer keempat, sehingga yang kecepatan alir fluida itu maksimal hanya pada satu layer di pusat diameter atau jari-jari dari cup tersebut. Nah, hal ini disebut dengan fully developed flow. Kemudian panjang transisi dari aliran laminar menjadi aliran turbulen. Panjang bagian masuk tabung yang diperlukan oleh lapisan batas untuk mencapai pusat tabung dan terbentuknya aliran berkembang penuh dinamakan panjang transisi atau transiolenge. Panjang kira-kira bagian tabung lurus yang diperlukan untuk mendapatkan distribusi kecepatan akhir adalah untuk aliran laminar. Kita bisa lihat ada XT, di mana panjang transisi per D diameter pipa sama dengan 0,05 dikali dengan angka Reynolds-nya. Kemudian panjang kira-kira bagian tabung lurus yang diperlukan untuk mendapatkan distribusi kecepatan akhir adalah untuk aliran turbulen. Ada XT per D sama dengan 1.359 kali Reynolds pangkat 1/4, di mana XT ini adalah panjang transisi dan D ini adalah diameter pipa. Nah, kita bisa lihat di sini pada kurva ini, di sini ada tow-nya akan menurun seiring dengan X-nya. Di sini adalah bagian entrance region-nya, kemudian di sini adalah fully developed flow, sehingga dia lebih stabil kecepatannya seperti itu. Sama dengan ini ada V average-nya di sini. Artinya pada fully developed flow-nya seperti ini. Nah, inilah disebut dengan LH, entrance region-nya. Sehingga di mana mulai fluida itu masuk sehingga fully developed flow ini, itulah disebut dengan length-nya.